Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Jahan Aprilia Rahma, NPM 21100101457, kelas 1B reguler pagi Banjarmasin, Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Pada video ini saya akan memberikan penjelasan mengenai sistem pakar. Sebelum berbicara tentang sistem pakar, kita lebih dulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan pakar atau ahli. Nah, pakar atau ahli ialah seseorang yang telah menguasai suatu bidang ataupun teknik tertentu dengan sangat baik, sehingga dia dapat memberikan respon yang sangat cepat dan dianggap sebagai sumber terpercaya atas teknik maupun sebuah bidang tertentu. Contohnya seperti ahli mesin, arsitek, dokter, olahragawan atau atlet, dan lain sebagainya. Sistem pakar adalah sebuah program komputer yang mengandung pengetahuan lebih dari satu pakar manusia mengenai suatu bidang spesifik sehingga dapat digunakan untuk konsultasi. Nah, program jenis ini pertama kali dikembangkan oleh periset kecerdasan buatan pada tahun 1960-an dan 1970-an dan diterapkan secara komersial selama 1980-an. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari program sistem pakar dalam bidang kedokteran. Ciri-ciri sistem pakar yaitu yang pertama, terbatas pada bidang yang spesifik. Yang kedua, yaitu dapat memberikan penalaran untuk data-data yang tidak lengkap atau tidak pasti. Yang ketiga, yaitu dapat mengemukakan alasan dengan cara yang lebih mudah untuk dipahami. Dan yang keempat, yaitu berdasarkan rule atau kaidah tertentu, serta dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap. Kekurangan dan kelebihan pada sistem pakar. Kekurangannya yaitu biaya yang diperlukan untuk pembuatan dan pemeliharaannya relatif lebih mahal. Yang kedua yaitu memerlukan admin khusus untuk senantiasa memperbaharui pengetahuan yang ada pada sistem pakar. Yang ketiga, pengembangan sistem perangkat lunak pada sistem pakar lebih sulit dibandingkan perangkat lunak konvensional pada biasanya. Kelebihannya yaitu memungkinkan orang awam untuk melakukan pekerjaan seorang ahli. Kemudian bisa melakukan proses secara berulang, secara otomatis, dan yang selanjutnya dapat menyimpan pengetahuan dan juga keahlian dari para pakar. Pada tabel di samping dapat kita lihat perbedaannya antara sistem pakar dan pakar dari berbagai macam faktor. Contohnya seperti faktor waktu. Untuk sistem pakar sendiri dapat kita gunakan kapan saja ataupun setiap saat, sedangkan untuk pakar atau ahli kita hanya dapat konsultasi pada hari kerja atau di jam-jam tertentu saja. Lanjut dari caranya memecahkan masalah antar seorang ahli atau pakar dengan sistem pakar itu sendiri. Pada Human Expert Problem Solving atau cara seorang pakar untuk memecahkan masalah, yaitu dengan menggunakan pengetahuan dasar manusia dan memori jangka pendek manusia yang dilandasi oleh pengetahuan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan kasus dan kesimpulan fakta yang kemudian dinalar untuk menghasilkan suatu kesimpulan atas suatu masalah. Untuk expert system problem solving, pengguna atau user memasukkan data yang ingin mereka cari atau konsultasikan melalui media program atau user interface. User interface kemudian meneruskannya ke dalam inference engine yang akan mencocokkan masalah dengan fakta-fakta yang ada pada knowledge base. Setelah menyelesaikan masalah dan mendapatkan sebuah kesimpulannya, inference engine mengembalikannya lagi kepada user interface sebagai hasil dari pencariannya. Untuk metode yang digunakan dalam sistem pakar terbagi menjadi dua, yaitu forward chaining dan backward chaining. Untuk forward chaining yaitu dari fakta-fakta, kemudian ke konklusi atau hasil akhir. Sedangkan untuk backward chaining adalah kebalikannya, yaitu dari kesimpulan atau hasil akhirnya diuraikan ke fakta-faktanya. Baiklah, itu tadi merupakan penjelasan singkat mengenai sistem pakar. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.